Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azahra, NIM 2448201058 dari kelas 2B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu aldehida. Aldehida atau alkanal adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi. Rumus umum aldehida adalah RCHO atau CnH2NO. Sifatnya termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Rantai pendek umumnya larut dalam air. Kegunaan aldehida yaitu sebagai bahan pengawet, contohnya formaldehida, bahan baku industri dan pangan, contohnya asetaldehida dan vanilin. Yang ketiga yaitu industri farmasi, sinamalohida. Klasifikasi dari aldehida yaitu alifatik, siklik, dan aromatik. Tata namanya, pilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran al. Gugus CHO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan. Aldehida aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida. Kedua yaitu keton. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisi. Rumus umum keton adalah RCOOR. Sifatnya yaitu termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, rantai pendek umumnya larut dalam air. Tata nama keton yaitu tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton, nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. Namai rantai terpanjang berdasarkan nama, alkilnya dengan akhiran on, susun nama gugus-gugus yang ada secara alfabetis. Kegunaan keton yaitu pelarut dan bahan baku industri, contohnya aseton dan metil etil keton. Industri farmasi, contohnya nabumeton dan metadon. Klasifikasi dari keton yaitu ada alifatik, siklik, dan aromatik. Yang ketiga yaitu tentang karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CH2OY. Karbohidrat dapat didefinisikan sebagai polihidroksialdehida atau polihidroksiketon, atau turunan dari senyawa tersebut yang dapat menghasilkan senyawa-senyawa tersebut saat dihidrolisis. Sifatnya mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula pereduksi, bersifat oksis aktif atau atom-atom karbon kiral, berbentuk siklik. Klasifikasi dari karbohidrat yaitu monosakarida, oligosakarida, polisakarida, aldosa, dan ketosa. Kegunaannya sebagai sumber energi, bahan dasar untuk berbagai reaksi kimia, dan komponen utama dalam berbagai senyawa organik. Materi keempat yaitu asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsi karboksil min COOH yang merupakan gabungan dari gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Senyawa ini memiliki rumus umum RCOOH di mana R adalah gugus alkil atau aril. Sifatnya yaitu ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat. Asam karboksilat mudah larut dalam air. Asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Tata namanya yaitu mengikuti aturan IUPAC di mana akhiran A pada alkana diganti dengan OAT dan ditambahkan kata asam di depannya. Nama ini dapat diperluas dengan menambahkan nomor dan nama cabang serta nama substituen lainnya. Contohnya CH3COOH disebut asam asetat atau asam etanoat. Dan CH3CH2COOH disebut asam propionat atau asam propanoat. Kegunaannya yaitu bahan baku industri farmasi, contohnya ibuprofen, aspirin, sebagai pangan asam benzoat, sebagai pelarut asam asetat. Materi kelima yaitu lemak. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, linin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak. Sifatnya titik didihnya tinggi, pada suhu kamar berwujud padat atau cair, larut dalam pelarut nonpolar. Klasifikasinya dalam kimia berdasarkan struktur yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan lipid turunan. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.